Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam media perkuliahan untuk mata kuliah dietetik dengan tema diet hipertensi bersama saya Susilowati. Kita masuk ke tujuan pembelajaran untuk materi ini. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang penyakit hipertensi. Kemudian yang kedua, mampu memahami tujuan diet hipertensi. Yang ketiga, mampu memahami syarat diet hipertensi. Dan yang kelima selanjutnya adalah memahami pembagian makan sehari pada diet hipertensi. Dan yang keenam, terakhir, diharapkan mahasiswa mampu memahami contoh menu sehari pada diet hipertensi. Kita lihat dulu apa pengertian dari hipertensi. Hipertensi atau yang biasa disebut di kalangan masyarakat awam adalah penyakit tekanan darah tinggi ya. Ini adalah sebuah kondisi di mana tekanan darah berada pada nilai 130 mm Hg per 80 mm Hg atau lebih. Nah, kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh hingga bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit sebagai komplikasi dari penyakit hipertensi ini. Di antaranya gagal ginjal, stroke, dan gagal jantung. Ya, berikutnya kita akan lihat apa tujuan diet untuk penderita hipertensi. Kalau di rumah sakit, teman-teman akan menemukan bahwa diet hipertensi ini diberikan nama diet rendah garam ya atau diet rendah natrium. Nah, kita lihat tujuan utamanya di sini ada dua. Yang pertama, membantu menurunkan tekanan darah. Nah, ini nanti tujuan yang pertama ini akan berkaitan dengan syarat dan prinsip diet ya, menghindari makanan-makanan yang mengandung tinggi natrium. Kemudian tujuan diet yang kedua adalah membantu menghilangkan penimbunan cairan dalam tubuh atau yang disebut edema atau udema atau bengkak ya. Dan ini tentu saja harus menghindari makanan yang tinggi garam atau natrium. Dan sebenarnya bisa ditambahkan tujuan diet yang ketiga untuk penderita hipertensi adalah ketika pasien memiliki berat badan yang berlebih atau bahkan obesitas, maka tujuan diet yang ketiga adalah menurunkan berat badan sampai mencapai berat badan normal, atau jika pasien memiliki berat badan normal, maka tujuan diet yang ketiga adalah mempertahankan berat badan dalam batas normal. Ya, kita perhatikan sekarang syarat diet untuk diet hipertensi. Yang pertama, makanan harus beraneka ragam, mengikuti pola gizi seimbang seperti pernah kita pelajari dalam piramida makanan atau tumpeng gizi seimbang ya. Dan berikutnya, jenis dan komposisi makanan harus disesuaikan dengan kondisi penderita. Dalam arti, pemilihan jenis makanan, kemudian komposisi makanannya harus disesuaikan dengan tingkatan hipertensi pada penderita. Jadi nanti kita akan lihat di slide yang berikutnya bahwa makanan yang harus dihindari atau dibatasi atau bahkan sama sekali tidak boleh dikonsumsi oleh penderita sesuai dengan tingkatan tekanan darahnya. Kemudian jumlah garam harus disesuaikan dengan berat ringannya penyakit dan obat yang diberikan oleh dokter. Dan tentu saja ditambahkan di syarat dietnya ini sesuai dengan tujuan yang pertama tadi ya, dalam rangka menghindarkan penderita hipertensi menjadi obesitas, atau jika sudah obesitas maka harus diturunkan berat badannya, maka syarat dietnya adalah menghindari makanan yang terlalu tinggi kalori yang bisa berasal dari makanan tinggi karbohidrat atau karbohidrat sederhana dan juga lemak, terutama lemak jenuh. Sebagai patokan bagi pasien penderita hipertensi dan juga teman-teman semua sebagai calon perawat yang nanti akan mendampingi ahli gizi dan dokter ya di ruangan perawatan, khususnya untuk pasien dan keluarga dalam pengaturan makan, baik di rumah sakit maupun nanti sebagai edukasi ya untuk dibawa pada saat pasien boleh pulang ke rumah. Pengaturan makanannya kita bagi menjadi 3, yaitu bahan makanan yang dianjurkan, bahan makanan yang dibatasi, dan bahan makanan yang tidak diperbolehkan ya. Bahan makanan yang dianjurkan ini adalah makanan yang segar, artinya makanan yang fresh ya. Contohnya sumber hidrat arang, ini semuanya boleh, tetapi tadi dalam jumlah
sesuai yang dianjurkan, kemudian protein nabati dan hewani yang segar, sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung serat, yang tidak diawetkan dengan menggunakan natrium, artinya yang segar ya, yang fresh. Kemudian makanan yang diolah tanpa atau sedikit menggunakan natrium, vetsin atau MSG ya, dan kaldu bubuk. Kemudian sumber protein hewani, penggunaan daging atau ayam atau ikan paling banyak 100 gram per hari, atau ini sama dengan 1 porsi per hari. Kemudian telur ayam atau bebek 1 butir per hari, dan susu segar ini boleh dikonsumsi tetapi maksimal 200 ml per hari atau 3/4 gelas ya. Kemudian kita lanjut ke bahan makanan yang dibatasi. Bahan makanan yang dibatasi ini terutama adalah garam dapur ya, atau NaCl. Kemudian penggunaan bahan makanan yang mengandung natrium seperti soda kue. Nah, sebagai wawasan untuk kita semua, rekomendasi dari WHO ini sebetulnya pemakaian garam dapur untuk orang yang sehat saja cuma 2000 mg per hari ya. Nah, bagaimana dengan orang yang hipertensi? Ini tentu saja dipengaruhi oleh kondisi tekanan darahnya ya. Ini berbeda-beda tergantung dari tekanan darah pasien tersebut. Nah, untuk bahan makanan yang harus dihindari atau tidak diperbolehkan diantaranya adalah jeroan. Jeroan ini contohnya otak, ginjal, paru, jantung ya, dan juga termasuk daging kambing. Kemudian makanan yang diolah menggunakan garam natrium seperti crackers, ya, pastries dan kue-kue yang lain yang rasanya gurih dan lezat ya, itu biasanya mengandung natrium. Kemudian kerupuk, keripik dan makanan kering yang rasanya asin dan gurih ya, itu asin dan gurih itu ciri ya bahwa makanan tersebut tinggi natrium. Kemudian makanan dan minuman dalam kaleng seperti sarden, sosis, kornet, sayuran dan buah-buahan dalam kaleng, karena itu semuanya biasanya menggunakan bahan pengawet, diantaranya adalah natrium ya. Kemudian makanan yang diawetkan seperti dikeringkan ya, seperti dendeng, daging sapi didendeng ya, kemudian abon, ikan asin. Kalau ikan asin jelas dari namanya saja ikan asin, berarti kandungan garamnya sangat tinggi. Ikan pindang, udang kering ya, kemudian telur asin, telur pindang, selai kacang, acar, manisan buah, ini semua mengandung garam yang cukup tinggi. Kemudian mentega dan juga keju, bumbu-bumbu seperti kecap asin, terasi, petis, garam, saus tomat, saus sambal, tauco, bumbu penyedap lainnya seperti mayonnaise ya, dan sekarang kecap-kecap untuk instan mengolah makanan ya, seperti teriyaki dan sebagainya, itu semua tinggi garam. Kemudian makanan yang mengandung alkohol seperti durian dan tape. Ini ada sedikit yang penting ya sebagai wawasan teman-teman semua untuk kehidupan sehari-hari maupun juga sebagai perawat nanti untuk disampaikan kepada pasien, bahwa MSG dan natrium itu sedikit banyak ada persamaan dan perbedaannya ya. Meskipun dibutuhkan oleh tubuh, nah penggunaan MSG maupun garam sebaiknya tidak melebihi batas, karena baik MSG maupun garam dia sama-sama mengandung natrium. Kandungan natrium yang ada di MSG memang lebih rendah dari garam ya, yaitu 12% pada MSG, sementara pada garam dapur itu mencapai 39 sampai 40% natrium. Artinya kandungan natriumnya pada MSG lebih kecil daripada pada natrium ya, hampir 3 kali lipat kalau pada garam dapur. Nah, WHO sebetulnya menyarankan angka konsumsi natrium per hari itu kurang dari 2000 mg per hari seperti saya tadi sampaikan di depan ya, tetapi ini dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi hipertensi. Artinya penggunaan garam maupun mecin atau MSG ya, yang sekarang secara awam disebut mecin, sebaiknya tidak melebihi dari 1 sendok teh. 1 sendok tehnya peres ya, bukan muncung. Kemudian terlalu banyak mengkonsumsi natrium, ini dapat mengakibatkan naiknya tekanan darah ya, sudah kita bahas di muka. Jika hal ini terjadi, penyakit kardiovaskular akan lebih mudah menyerang atau lebih berisiko pada orang-orang yang banyak mengkonsumsi natrium, yang pada kehidupan sehari-hari sekarang kita sulit sekali menghindari makanan yang memang siap saji atau makanan yang diawetkan, yang pada kenyataannya mengandung tinggi natrium. Selain itu, natrium yang dikonsumsi berlebihan juga bisa memicu ya berbagai penyakit degeneratif lainnya atau penyakit tidak menular lainnya, contohnya kanker lambung, obesitas ya, dan menurunnya kepadatan mineral tulang ya, juga dapat dipicu oleh terlalu banyak mengkonsumsi natrium.
Sebagai, panduan biasanya nanti dari ahli gizi setelah dirujuk oleh dokter kepada ahli gizi untuk melakukan, anamnesa ya, ahli gizi akan melakukan anamnesa, kebutuhan diet ya bagi pasien tersebut. Biasanya, ada beberapa hal yang ditanyakan oleh ahli gizi di antaranya nama ya, karakteristik pasien lah ya, nama, umur, kemudian tinggi badan, berat badan, dan dihitung indeks massa tubuhnya. Kemudian ahli gizi akan menghitungkan kebutuhan gizi sehari, jadi personal ya, individu, tidak menggunakan angka kecukupan gizi. Dan teman-teman kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, sebetulnya untuk semua kelompok daur kehidupan, menu sehari itu didistribusikan menjadi 3 kali makan utama. Nah, di sini juga disajikan 3 kali makan utama, makan pagi ya. Di sini durasinya, periodenya antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Kemudian makan siang jam 12 sampai jam 1 dan makan malam jam 6 sampai jam 19, jam 18 sampai jam 19. Nah, di antara 2 waktu makan biasanya ada snack atau makanan selingan. Nah, kalau di sini sudah dipandu ya karena memang sudah standar rumah sakit ya. Ini sudah diatur oleh para ahli gizi. Jadi ada komposisi bahan makanannya. Setiap makan utama itu harus ada nasi atau pengganti sebagai sumber energi, sumber karbohidrat, kemudian sumber protein hewani atau nabati, beratnya berapa gram, dan URT atau ukuran rumah tangganya seperti yang sudah kita pelajari ya. Kemudian ada sayurannya, jadi ini sebagai patokan. Setiap kali makan ini harus mengandung atau terdiri dari komposisi bahan makanan tersebut. Sayurannya, kemudian minyak dan gula pasir ya. Selingannya, makanan selingannya jam 10 pagi, rekomendasinya ya. Kemudian makan siang sama, komposisinya seperti makan pagi. Kemudian makanan selingan jam 4 sore, dan kemudian makan malam dengan komposisi, seperti yang dianjurkan dalam Pedoman Umum Gizi Seimbang atau piramida makanan dan tumpang gizi seimbang. Selanjutnya ini selingan jam 21. Ini boleh, dilakukan, boleh juga tidak ya. Tetapi, memang sebaiknya disebar sampai ada makanan selingan sebelum tidur, ini sebelum jam 21, menghindari terjadinya hipoglikemi. Nah, pada slide ini teman-teman bisa melihat, sajian untuk menu makan sehari ya, dari pagi sampai malam dengan snack atau makanan selingan sebelum tidur tadi ya. Jadi 3 kali makan utama dan 3 kali makanan, selingan. Nah, kalau tadi di daftar menu yang diberikan oleh ahli gizi itu biasanya berupa standar porsi ya. Jadi hanya, sayurannya apa, berapa gram, berapa URT-nya. Nah, kalau di sini sudah dalam bentuk menu ya. Kalau menu ini sebetulnya bebas, silahkan saja, yang penting tadi memenuhi kaidah, syarat, dan prinsip diet untuk penderita hipertensi atau diet rendah garam atau rendah natrium tadi. Jadi kalau nasi ya sebaiknya nasi yang tidak ditambahkan natrium apapun, senyawa natrium ya, artinya nasi kukus misalnya. Kemudian telur bumbu balado, nah ini perhatikan penggunaan garamnya. Kemudian tumis buncis, sebaiknya juga kalau dia memang hipertensinya sudah tinggi, maka biasanya tumis buncis tidak diperkenankan menggunakan garam. Bagaimana karena rasanya tidak enak ya, digantilah dengan bumbu-bumbu yang lain yang bersifat alami, seperti daun salam misalnya ya, bawang putih, bawang merah, ini akan memberikan rasa yang cukup baik ya terhadap makanan sehingga menghindari rasa anyep ya atau dingin karena tidak menggunakan garam. Atau sekarang bisa sebagai penggantinya ada garam Himalaya. Nah, ini tidak mengandung natrium. Dipersilahkan, memang harganya agak tinggi, atau juga menggunakan garam diet, yaitu dibuat rasanya seperti asin tapi tidak ada kandungan natriumnya. Nah, jam 10 supaya aman ya sebaiknya mengkonsumsi buah ya, boleh dibuat jus, dibuat sop buah, atau ya buah potong atau buah kupas ya. Kemudian makan siang, ini ada nasi, ikan pepes. Nah, ikan pepes ini perhatikan juga penggunaan garamnya. Dan ikannya tentu saja harus ikan fresh, bukan ikan asin ya. Karena kalau ikan asin berarti tinggi natrium. Ikan pepes ini kan pakai kunyit, pakai lengkuas ya, pakai bawang putih, bawang merah. Ini bikin rasanya menjadi sedap tanpa penggunaan garam pun insya Allah bisa diterima oleh pasien. Kemudian sambal goreng kering tempe. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, biasanya sambal goreng kering tempe kan harus menggunakan garam. Tadi sebagai alternatif bisa digunakan garam diet ya.
kemudian sayur bening bayam dan, buahnya buah pepaya. Nah, di sini tidak ada snack ya, mungkin bisa dipindahkan buah pepayanya di sore hari sebagai snack ya. Nah, untuk buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai wawasan juga oleh teman-teman bisa ditambahkan, dicatat ya, bahwa sayuran dan buah-buahan ini merupakan bahan makanan yang tinggi kalium atau potasium, dan kalium ini ketika dikonsumsi dia bisa menurunkan natrium di dalam, darah kita. Jadi sangat baik dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Malam harinya atau sore harinya, penderita hipertensi bisa tetap makan lengkap, nasi, di sini ada ayam bakar ya, ayam bakar hati-hati penggunaan garam dan juga penggunaan kecap, karena kecap juga merupakan, bumbu yang banyak mengandung natrium. Kalau diperlukan memang harus mengkonsumsi kecap di ayam bakarnya, maka pilihlah kecap diet ya, itu juga sama ada tersedia beberapa merek ya. Kemudian oseng-oseng tahu dan cabai hijau, tetap memperhatikan penggunaan garam, kemudian cah sayuran, dan buahnya di sini ada jeruk manis. Kalau buah-buahan sebetulnya cukup aman ya, apalagi tidak mengalami pengolahan. Nah, jam 21 di sini ada crackers tawar, crackersnya tawar karena banyak crackers ini rasanya asin, yang artinya juga tinggi garam ya, atau bisa digantikan dengan buah. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan dapat dipahami ya sekilas tentang diet hipertensi atau teman-teman bisa menyebutnya diet rendah garam atau diet rendah natrium. Teman-teman juga bisa mendapatkan, informasi yang lebih lengkap dalam buku Gizi dalam Daur Kehidupan, terutama di diet untuk dewasa dan lansia ya. Di sana ada dibahas beberapa hal penting terkait diet hipertensi atau diet rendah garam. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di media pembelajaran bersama saya, Susilowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.